pertama-tama saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu guru di SMA Negeri Ulumul Quran yang telah bersedia meluangkan waktu senggangnya di rutinitas mengajarnya untuk bersama-sama kita berkumpul di sini dalam kegiatan diseminasi atau penyebaran pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif bersama saya Maya Irmalia, calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Pidi dari SMA Negeri Ulumul Quran. Bapak Ibu, seperti yang saya katakan tadi bahwa ini adalah sesi diseminasi, yaitu penyebaran pemahaman, di mana di sini Bapak Ibu saya mengajak kita semua untuk bisa belajar bersama, belajarnya belajar yang keras, kemudian saling menghormati dan mendukung demi terwujudnya budaya positif di sekolah tercinta. Karena hari ini yang kita bicarakan semuanya adalah yang berkenaan dengan budaya positif. Gimana Bapak Ibu, semangat gak nih untuk kita lakukan diskusi dan saling berbagi tentang budaya positif di sekolah kita? Semangat! Menurut Bapak Ibu nih, menurut Pak Muta kira-kira budaya positif itu Pak penting nggak Pak kita tanamkan pada siswa kita? Sangat penting ya Pak Tarya? Sangat penting. Baik sekali. Kenapa Bapak kira-kira penting? Karena itu bisa menunjukkan kedisiplinan sekolah. Baik. Ketika kita berbicara tentang budaya positif itu tidak pernah terlepas dari yang namanya disiplin. Tidak pernah terlepas. Baik, selanjutnya di sini ada beberapa, tepatnya 8 konsep kunci yang akan kita bahas mengenai modul budaya positif. Jadi Bapak Ibu, lebih kurang proses ini, kegiatan ini akan berlangsung selama 60 menit ke depan. Apa yang akan kita bahas? Yang pertama yaitu yang berkenaan dengan perubahan paradigma belajar. Kemudian tentang disiplin positif, tentang motivasi perilaku manusia, perubahan paradigma belajar, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nah, dari kedelapan konsep ini kira-kira yang belum pernah kita dengar yang mana? Bagaimana dengan istilah restitusi? Pernahkah Bapak Ibu mendengar itu? Sama Bapak Ibu, saya pun baru mendengar ini di pendidikan guru penggerak. Saya pertama kali juga pusing, juga bingung, ini apa loh? Apa ini restitusi? Ternyata nanti kita akan coba bahas ke depan ya mengenai itu. Dan saya juga hari itu pada saat pendidikan guru penggerak juga tidak bisa memahami dengan benar awal-awalnya bagaimana yang disebut dengan keyakinan kelas. Pernah didengar Bapak Ibu keyakinan kelas? Belum. Oke, nanti akan kita bahas ya. Yang penting semangatnya nih dulu Bapak Ibu. Baik, konsep yang pertama adalah berkenaan dengan perubahan paradigma belajar. Sebagai guru, kita sangat dekat dengan dua kalimat ini. Pembelajaran berpusat pada guru dan pembelajaran yang berpusat kepada siswa. Nah, kira-kira nih ibu-ibu kita nih di sini, bapak-bapak, selama ini pembelajaran kita lakukan yang bagaimana? Ayo ngaku. Yang bagaimana? Ada yang Berpusat pada peserta didik, ada yang berpusat pada siswa. Ya, saya yakin sekali nih, guru-guru hebat di sekolah kita ini sudah menjalankan yang namanya pembelajaran berpusat kepada peserta didik. Bagaimana tuh yang namanya berpusat pada peserta didik? Ternyata paradigma baru pembelajaran saat ini yang berpusat pada peserta didik itu dirancang berdasarkan pembelajaran berdiferensiasi. Sekolah kita sudah beberapa kali ya mengadakan workshop tentang kurikulum merdeka dan juga tentang pembelajaran berdiferensiasi yang hari itu pernah kita buat di sekolah. Pernah ya? Kira-kira berdiferensiasi itu seperti apa? Namanya aja different ya. Kalau dalam bahasa Inggris different itu artinya berbeda. Maka artinya akan ada perlakuan yang berbeda kepada murid walaupun mereka di dalam kelas yang sama. Baik. Ini dia pengertiannya. Siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya. Karena kita tahu Bapak Ibu. Silakan Ibu, boleh. Karena kita tahu Bapak Ibu, kemampuan anak kita tuh beda-beda sama seperti kita. Kita lihat aja diri kita sendiri. Kemampuan kita berbeda-beda ya. Tentu perlakuan yang ingin kita terima juga berbeda. Hal itu juga terjadi kepada siswa kita. Kemudian dalam pembelajaran berdiferensiasi yang disebut sebagai perubahan paradigma belajar, itu prosesnya menciptakan pembelajaran yang nyaman dan bisa mewujudkan. Nah, ini yang paling penting. Mewujudkan apa Bapak Ibu? Profil pelajar Pancasila. Apa itu profil pelajar Pancasila?
Ayo. Yang pertama, Bukan Bapak Ibu. Iya, yang pertama. Kita ada berapa Bapak profil pelajar Pancasila? karena Ada 6 Pak Muhtar. Luar biasa Pak Muhtar. Dan ke-6 itu adalah tujuan pendidikan nasional. Ini kita guru-guru ini semua bertanggung jawab untuk bisa melahirkan, mewujudkan siswa-siswa yang memiliki profil pelajar Pancasila. Silahkan Pak Muhtar, apa aja itu Pak profil pelajar Pancasila? yang pertama beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa Iya. dan berlakuan mulia. Benar-benar. Yang kedua berkebinekaan global. Yang ketiga gotong royong. Iya benar Bapak. Yang keempat mandiri. Yang kelima bernalar kritis. Dan Dan yang keenam kreatif. bayangkan Bapak Ibu, nggak usah dulu kita bayangkan siswa kita. Kita sendiri sudah berprofil pelajar Pancasila belum? Ya. Kita juga sedang berproses menuju ke arah tersebut. Dan kita sebagai guru hendaknya proses itu lebih cepat dalam hal pengembangan diri. Karena apa? Kita akan mengarahkan siswa, puluhan siswa di kelas kita untuk bisa menjadi siswa yang berprofil pelajar Pancasila. Bagaimana Bapak Ibu? Bersemangat nggak untuk melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi kira-kira? Siap tidak siap, kita sebagai guru punya tanggung jawab itu. Ya Bapak Ibu ya. Nah, selanjutnya kita akan mencoba membahas tentang teori kontrol. Gimana nih teori kontrol? Ada beberapa miskonsepsi ternyata selama ini Bapak Ibu. Antara kita dengan siswa. Apa nih miskonsepsinya ternyata selama ini? Ilusi bahwa guru itu mampu mengontrol murid. Bahwa itu kita pernah nggak merasa oh Manci hidupnya nggak berubah, ya nggak? Sekarang dia lebih mentua, sekarang dia sudah sangat rajin belajarnya. Tanpa kita sadari itu seperti kita menyatakan bahwa Lun mampu mengontrol dia untuk menjadi lebih baik. Pada dasarnya, berdasarkan teori Dr. William Glasser, tidak ada satu individu pun yang mampu mengontrol individu yang lain. Semua mereka itu melakukannya atas keinginannya sendiri. Dorongan ya. Iya, tidak ada. Kalaupun misalnya begini Bapak Ibu, ini mohon maaf nih kepala sekolah sudah tidak ada ya Bapak Ibu ya. Misalnya kepala sekolahnya bilang, ini gurunya harus datang pukul 7.30. Kita datang. Tapi itu bukan berarti nanti ketika Bapak tidak ada, kita juga akan datang pukul 7.45. Waalaikumsalam. Oh, sudah izin dengan tiket? Sebentar ya. Jadi begitu Bapak Ibu. Kita terkadang melakukan sesuatu itu merasa sudah mengontrol orang lain. Ketika orang lain mau melakukan apa yang kita bilang, seolah kita mampu mengontrol dia. Ternyata tidak. Bisa jadi dia melakukan seperti itu karena dia takut dengan kita. Bisa jadi dia melakukan seperti itu supaya tidak terkena hukuman. Ya, maka teorinya yang benar adalah tidak ada guru yang bisa mengontrol murid ingin melakukan apa. Kemudian apa lagi? Ilusi bahwa semua penguatan positif akan efektif dan bermanfaat. Apa itu penguatan positif, Bapak Ibu? Ternyata penguatan positif itu adalah bujukan, rayuan. Ini biasa ibu-ibu nih. Ya, hai ha, katule, kahe, dijelaskan. Ya, hai tulislah nak catatannya, sudah capek dijelaskan. Jadi hal-hal yang seperti itu kita rasa akan membuat si siswa itu melakukan. Padahal sebenarnya enggak. Dia masih belum melakukannya dari dia sendiri, belum. Tapi dia mungkin merasa kasihan dengan kita. Ya, benar ya? Benar. Apa yang lain? Ilusi bahwa kritik dapat membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Iban membuat merasa bersalah, Bapak Ibu. Merenungi bisa mengintrospeksi diri. Iya, kita sering ya bilang cobalah kalian pikir sendiri, sering ya. Nah, itu sebenarnya kita sedang mengarahkan siswa kita ke identitas yang gagal. Mereka cenderung akan melakukan dialog dengan diri mereka tentang hal-hal buruk dirinya. Bayangkan jika itu terjadi, kepercayaan diri menghilang, semangat untuk memperbaiki diri juga tidak akan ada. Maka bahaya sekali nih kritik dan membuat orang merasa bersalah. Kemudian selanjutnya adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Bapak Ibu, kita guru ini lebih dewasa dari siswa kita apa enggak? Lebih dewasa ya.
Jadi Bapak Ibu, tidak bisa kita pungkiri nih, kita sering berkata seperti ini, udah saya katakan sekali dua kali, tapi dia nggak mau dengar. Akhirnya apa? Kita pakailah sistem memaksa, ya kan? Punya bahasa Aceh Bapak Ibu, kalau ku pegah tiga dua gah, hanai dengar, aku kutang tiga, ya kan? Iya, kenapa? Karena kita masih punya pemikiran bahwa kita orang dewasa punya banyak pengalaman, sehingga kita berhak untuk memaksa anak kita untuk berubah bahkan ke arah lebih baik. Nah, itulah selama ini miskonsepsi yang terjadi pada diri kita. Sebenarnya Bapak Ibu ini nggak berlaku cuma untuk guru, tapi manusia pada umumnya. Itu yang benar. Baik. Nah, sekarang demi menuju suatu perubahan, kita harus bisa berangkat dari paradigma yang tadi menuju kemana? Ke pendekatan teori kontrol. Selama ini Bapak Ibu, kita berpikir bahwa kita ini memiliki kebutuhan yang sama, ya kan? Kita tuh berkebutuhan, tapi sebenarnya yang terjadi adalah kita itu memiliki kebutuhan yang berbeda. Sama halnya dengan semua orang melihat hal yang sama. Kita pikir hal yang kita lihat itu sama dengan yang dia lihat. Hal yang kita sukai sama dengan yang dia sukai. Selama ini kita berpikir seperti itu. Apa yang kita anggap baik harus menjadi baik pula yang dianggap oleh siswa kita. Padahal belum tentu demikian. Karena apa? Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita tidak bisa memaksakan kehendak kita. Kemudian selanjutnya adalah kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Sama halnya seperti tadi. Kita ingin mengajak murid kita yang kita anggap baik untuk dilakukan oleh mereka. Padahal belum tentu, karena kita berusaha memahami pandangan orang tentang dunia. Apa sebenarnya harus kita lakukan saat itu? Cobalah untuk bisa memahami cara dia memandang sesuatu hal. Jangan menggunakan cara kita, tapi caranya siswa. Memahami cara dia memandang dunia. Apalagi yang lain yang selama ini kita sangka benar, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, ayo Bapak Ibu, saya juga dulu begini waktu ada pendidikan guru penggerak. Saya terkejut di sini Bapak Ibu. Kita selalu menilai siswa yang melakukan kesalahan adalah sebuah perilaku buruk siswa itu kita anggap sebagai suatu kesalahan. Mana yang paling sering misalnya pada saat ada guru siswanya keluar, itu kan perilaku buruk ya, dan kita selalu menganggap itu salah. Padahal apa Bapak Ibu sebenarnya? Semua perilaku yang dilakukan oleh siswa itu memiliki tujuan. Ada alasannya kenapa dia nggak di kelas pada saat guru nggak ada. Intinya apa? Kita sebagai guru tidak bisa langsung mengejudge, menghakimi anak kita pada saat dia berperilaku buruk. Itu intinya. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Nah ini yang tadi saya bicarakan. Kepala sekolah bisa mengontrol kita datang jam 7 ke sekolah. Kita datang. Ya, sebenarnya itu bukan mengontrol, tapi kita melakukannya karena ketakutan. Ya Bapak Ibu, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Tangan terkepal nih Bapak Ibu misalnya. Tangan Bapak Ibu terkepal semua. Saya bilang, buka. Kalau Bapak Ibu memang dari diri tidak mau membukanya, tidak akan terbuka tangan ini. Ya, itu maksudnya. Hanya kita yang bisa mengontrol. Kalau kita mau buka, kita buka. Kalau enggak, ya enggak. Ya Bapak Ibu ya. Kemudian, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Ini dia bahasanya yang tadi. Bahasa Aceh kita apa? Kalau kupugan si dua-dua hanai dengar. Makanya datanglah proses pemaksaan ini. Padahal itu adalah yang seharusnya terjadi apa? Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Setiap manusia di dunia ini, begitupun murid-murid kita punya hak untuk memilih. Kita nggak bisa memaksa siswa kita untuk melakukan A, walaupun yang A ini baik untuk dia. Karena kita nggak tahu apakah itu memang baik untuk dia atau enggak. Ya Bapak Ibu. Yang terakhir, model berpikir menang kalah. Selama ini gitu ya, yang kita pikirkan menyalu menang jika lu, bila jika lu berarti lu menang. Ternyata nggak gitu. Dalam proses kolaborasi kita sama-sama mencari jalan keluar. Ketika murid tidak mau mendengar apa yang kita bilang, kita merasa seperti kalah dengan murid. Murid tetap keluar ke asrama. Capek kita pegang kayu, nggak mau dengar rumah lu kata lu murid. Gitu ya. Sebenarnya tidak seperti itu Bapak Ibu. Proses kolaborasi ini mencari jalan keluar sehingga kedua belah pihak merasa menang. Karena sudah ada jalan keluar yang dicapai dengan bersama.
Nah, Bapak Ibu, selanjutnya di sini yang akan kita bahas adalah mengenai disiplin. Karena seperti kata Ibu Waka kurikulum kita tadi, budaya positif itu tidak jauh-jauh lari dari kata disiplin. Di sini budaya kita ya Bapak Ibu ya, kalau sudah ada kata disiplin itu berarti tata tertib yang harus kita patuhi. Berarti ada peraturan-peraturan tertentu yang kita patuhi. Ketika ada kata disiplin, itu artinya adalah kita harus membuat patuh seseorang. Baru dia bisa dikatakan disiplin. Kalau mereka tidak mau mengikuti peraturan tersebut, kalau mereka tidak mau patuh, maka yang kita hubungkan di sini cenderung kepada hukuman. Saat siswa nggak disiplin, saya nggak datang tepat waktu, kasih hukuman. Sehingga disiplin di budaya kita, Bapak Ibu, itu cenderung dihubungkan dengan ketidaknyamanan. Kenapa banyak siswa yang melanggar peraturan dan mereka tidak menjadi disiplin? Karena memang disiplin itu nggak membuat mereka nyaman. Bagaimana mungkin mereka melakukan sebuah pekerjaan kalau itu nggak nyaman di hati siswa kita? Maka disiplin yang sesungguhnya Bapak Ibu itu harusnya datang dari diri, yang disebut dengan disiplin diri. Dan nantinya apa? Yang nantinya yang terjadi adalah ketika seseorang yang memiliki disiplin diri, mereka itu bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya. Karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Bapak Ibu mungkin masih meraba-raba ya ketika saya sebutkan nilai kebajikan universal. Bagaimana mungkin nilai itu menjadi dasar untuk melakukan sesuatu? Bagaimana mungkin nilai itu menjadi dasar bahwa seorang itu bisa menjadi disiplin? Nanti kita akan bahas sebagai itu. Nah, sebenarnya Bapak Ibu, kita sebagai pengajar, sebagai pendidik, itu lebih mengarahkan siswa kita itu supaya memiliki disiplin diri. Sehingga nanti mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik. Motivasi apa Bapak Ibu? Intrinsik. Bagaimana motivasi intrinsik? Yaitu tadi, motivasi yang berasal dari diri. Bukan karena pengaruh orang lain, bukan karena takut pada hukuman, bukan karena takut pada konsekuensi. Tapi ketika ada aturan yang ia yakini sebagai nilai kebajikan, maka pasti tanggung jawab dia untuk melakukan itu akan tinggi. Dengan didasari dari motivasi intrinsik. Dan itu di pendidikan penggerak disebut dengan disiplin positif. Disebut dengan disiplin positif. Nah, tadi kita sebutkan ya Bapak Ibu ya, nilai-nilai kebajikan universal. Namanya aja sudah universal. Menyeluruh. Nilai-nilai yang kita yakini sebagai sebuah kebenaran itu tidak peduli agamanya apa, rasnya apa, latar belakangnya apa, bahasanya apa, kita nggak peduli. Contoh Bapak Ibu, misalnya beriman kepada Tuhan yang Maha Esa tadi. Itu nilai kebajikan universal yang dilahirkan oleh negara kita pada profil pelajar Pancasila. Semua agama juga gitu. Semua agama juga beriman kepada Tuhan yang Maha Esa. Hanya saja mungkin beda agama, beda Tuhan. Ya, misalnya saling menghargai. Apakah ada satu suku yang mengajarkan untuk tidak saling menghargai? Enggak. Makanya disebut sebagai nilai kebajikan universal. Ketika kita lihat ke kiri, kita lihat ke kanan, nilai itu tetap dianggap sebagai nilai yang mulia. Maka itu harus kita tanamkan kepada siswa kita. Nah, di sini Bapak Ibu ada contoh-contoh nilai kebajikan yang dilahirkan udah paten nilainya. Yang pertama dilahirkan oleh bangsa kita pada profil pelajar Pancasila. Coba Bapak Ibu lihat, ada nggak di situ yang hanya berpihak pada satu suku ras saja? Enggak ya? Enggak ada. Bahkan yang paling bagus itu berkebinekaan global. Memang benar-benar menyadarkan siswa kita untuk bisa menerima segala perbedaan. Kemudian ada juga nilai-nilai kebajikan yang dilahirkan oleh IDO Primary Girls Program. Ini juga programnya dunia, kalau nggak salah saya. Mereka juga punya nilai-nilai yang harus mereka patuhi, yang harus mereka jalankan dalam institusi itu. Apa? Toleransi. Semua bangsa juga harus toleransi. Begitupun dengan rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, terus antusias, empati, keingintahuan, keselamatan misalnya. Ya, semua orang mengharapkan itu, menginginkan hal itu.
Itulah Bapak Ibu yang disebut dengan nilai kebajikan universal. Jadi tidak akan ada lagi nanti peraturan-peraturan misalnya yang lahir di sekolah atau di sebuah institusi, kebetulan misalnya itu institusi Islam misalnya. Tidak ada lagi nanti yang sholat tepat waktu. Akan lahir nanti mungkin beribadah tepat pada waktunya. Intinya apa? Semua agama juga beribadah. Ya, gitu maksudnya. Selanjutnya Bapak Ibu. Nah, tadi kita sempat bahas ya, setiap perilaku siswa itu ada maksudnya. Ada tujuannya kenapa dia melakukan seperti itu. Nah, sebelum jauh kita membahas tentang itu, sekarang kita lihat dulu ada 5 kebutuhan dasar manusia. Jangan-jangan Bapak Ibu, kita sendiri pun belum sadar tentang kebutuhan dasar kita itu apa. Ya, jadi bagaimana kita itu tanpa kita sadari akan melakukan segala hal, berupaya dengan begitu maksimal untuk bisa memenuhi kebutuhan itu. Karena apa? Karena ini kebutuhan dasar kita sebagai manusia. Ya, dan seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu. Sama seperti hal yang tadi. Kita akan melakukan usaha yang terbaik untuk bisa memenuhi kebutuhan kita dengan baik pula, Bapak Ibu. Ada berapa Bapak Ibu kebutuhan dasar manusia? 5 Bapak Ibu ya. Jadi di pendidikan guru penggerak ini kami diperkenalkan 5 kebutuhan dasar manusia yang pada saat saya pelajari tentang hal ini membuka sekali pikiran saya tentang siswa, membuka lebar pandangan saya tentang siswa kita. Apa di sini? 5 kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan bertahan hidup Bapak Ibu. Kita manusia hidup ya. Dan untuk hidup kita menginginkan hal-hal yang bisa membuat kita untuk bisa bertahan hidup. Apa misalnya? Kesehatan. Kita butuh rumah, ya enggak? Kita butuh makanan, Bapak Ibu. Kita juga butuh perasaan aman. Ini bagian makanan ini pada saat kami melakukan Zoom meeting dengan instruktur, ada hal yang paling menarik itu sangat dekat dengan sekolah kita. Sekolah kita asrama ya Bapak Ibu ya. Anak-anak setelah sholat subuh itu melakukan setoran hafalan sampai mungkin jam 7 ya Ustazah ya. Nah, ketika ada satu orang siswa yang mungkin masuk ke kelas tanpa memenuhi kebutuhan dasarnya yaitu sarapan pagi, pada saat dia masuk ke kelas, pertama mungkin dia menjawab, Miss, izin Miss mau ke dapur mau makan dulu. Tapi karena kita ada aturan nih di sekolah, nggak boleh keluar jam pada saat jam pelajaran, maka kita bilang, nggak boleh nak, nanti tunggu kantin dulu, Miss juga lapar. Malah kita bilang gitu lagi. Itu saya Bapak Ibu di kelas seperti itu, jujur saya bilang. Lagian Pak, ada yang mik lagi ini apa jobu, belum duduk sih. Kita tunggu sama-sama waktu istirahat. Padahal apa? Kebutuhan dasar saya dan kebutuhan dasar siswa itu belum terpenuhi. Akhirnya apa? Dia akan melakukan hal lain yang berarah ke negatif. Apa misalnya? Miss, kebelet pipis. Miss, mau ke WC. Oh yang perempuan, mohon maaf ya Bapak-Bapak. Miss, ke asrama sebentar ya, mau berhenti kembali. Ya, karena kita nggak tahu nih sebenarnya yang dia lakukan itu adalah dia mau makan. Mau memenuhi kebutuhan bertahan hidup Bapak Ibu, coba bayangkan. Jadi nggak kita lakukan seperti itu. Banyak lain juga. Kita lihat sekarang. Ada kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Sering nggak Bapak Ibu di kelas nih, di kelas 12 putra misalnya ada satu siswa kita cokeh sana, cokeh sini, ambil barang orang, iya nggak? Iya. Ternyata apa? Ternyata dia masih kurang diterima dalam komunitasnya. Sehingga dengan dia mengganggu temannya, dia akan menjadi pusat perhatian. Dan di situ dia merasa kebutuhannya terpenuhi. Maka nggak bisa Bapak Ibu kita sembarangan menghakimi dia. Kita nggak bisa sembarangan akankah batakan. Nggak bisa Bapak Ibu. Kita sebagai guru ini sebenarnya juga ahli psikologis loh. Harus bisa memahami hal-hal yang seperti ini. Kemudian Bapak Ibu kebutuhan penguasaan. Ada nggak di kelas kita misalnya dia selalu bekerja keras. Dia selalu menjadi pengen yang terbaik. Dia selalu menjadi dapat ranking 1. Kalau dia nggak dapat ranking 1 dia marah-marah. Dia nangis. Ada ya? Karena apa? Dia pengen diakui hebat. Manusia gitu. Pengen diakui hebat. Jadi kalau ada misalnya siswa kelas kita yang selalu pengen jadi ketua kelompok, yang selalu pengen jadi presentasi di depan dia, nah itu kita jadi sebuah pertanyaan juga. Nggak selamanya positif loh Bapak Ibu orang yang seperti itu.
ada hal yang nggak terpenuhi, yaitu kebutuhan untuk penguasaan. Selanjutnya ada kebutuhan kebebasan. Semua kita di sini saat ini benar-benar paham bahwa siswa memiliki minat belajar yang berbeda, ya enggak? Iya. Siswa memiliki kesukaan yang berbeda terhadap gaya belajarnya, ya kan? Maka terkadang ketika kita sedang asik menjelaskan di papan tulis nih, simple present tense, bla 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 bla, tiba-tiba ada yang pakai temannya, ada yang jalan-jalan, bahkan ada yang keluar kelas nih, sering Hafiz Maulana siswa kita, ya sering. Kenapa? Mungkin dia bosan, Bapak Ibu. Mungkin dia ingin memilih cara belajar yang lain. Dia ingin bebas, dia nggak mau kita arahkan seperti itu. Maka selama ini Bapak Ibu, setelah saya ikut pendidikan guru penggerak Hafiz Maulana, nggak pernah saya larang untuk keluar. Saya bilang, "Nuk, keluar 2 menit ya, besok masuk lagi." Ketika dia masuk, saya tanya, "Nuk, mau belajar kayak mana?" Nggak pernah saya bilang, "Pakai yang keluar, karena harga guru saja." Nggak pernah Bapak Ibu saya lagi. Maka kenapa? Karena saya mulai memahami Bapak Ibu, ternyata ada kebutuhan yang nggak terpenuhi di dia, yaitu kebutuhan untuk merasa bebas. Kita juga gitu. Coba rasa-rasa sendiri. Ketika ada aturan A, B, C, D, sering nggak kalah? Kalah pengen menyerah, enggak? Ya bukan. Itu juga yang terjadi sama siswa kita. Kemudian kebutuhan terakhir di sini, kebutuhan merasa senang. Ada nggak ketika siswa kita berperilaku yang salah, ketika kita tanya, dia jawabnya gini, "Enggak, Miss, cuma bercanda." Ada ya? Atau kita bilang, "Enggak, Miss, maksudnya nggak kayak gitu, karena kamu untuk lucu-lucuan aja." Kenapa? Karena kebutuhan dia untuk merasa senang itu kurang di luar sekolah. Maka dia mencari kebutuhan itu dalam sekolah dengan cara hal seperti itu. Nah, kenapa nih kita guru diperkenalkan dengan 5 kebutuhan dasar manusia? Supaya kita paham Bapak Ibu, bahwa perilaku siswa itu ada tujuannya, ada maksudnya. Ya, jadi kita bisa mengambil sikap yang tepat. Selanjutnya, masih semangat gak nih? Masih ya? Insya Allah yang kita lakukan hari ini semoga bermanfaat nantinya pada saat kita menghadapi siswa. Ya, sebenarnya Bapak Ibu, ini bukan hanya untuk siswa, tapi kita nih, mak-mak, juga bisa kita terapkan pada anak kita di rumah. Kita nggak tahu kenapa kita lagi masak, anak kita, "Bunda, ayo ke sana." Mungkin ada sesuatu yang dia inginkan, kita nggak paham. Kita cuma bisa bilang, "Awas, Bunda sedang masak." Cuma itu yang bisa kita katakan. Padahal itu loh, Bapak Ibu, ada kebutuhannya yang harus kita penuhi terlebih dahulu. Ya Bapak Ibu ya. Kemudian kita akan membahas mengenai motivasi perilaku manusia. Apa sebenarnya motivasi manusia dalam melakukan sesuatu hal? Yang pertama di sini ada untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Sering ya, kayak barusan nih kita kumpulin sertifikat. Kira-kira dari diri sendiri atau memang kan aturan dari atas? Ya, gitu ya Bapak Ibu ya. Kalau memang dari motivasi diri itu sertifikat, nggak apa kita pergi ambil lagi sekarang, tinggal ambil dalam lagi, kasih. Ya Bapak Ibu ya. Jadi nggak selamanya loh siswa yang salah, terkadang kita juga salah. Oke. Kemudian untuk mendapatkan pujian atau penghargaan dari orang lain. Nah Bapak Ibu, mengenai penghargaan di sini saya juga membuatkan beberapa catatan. Ada 3 poin yang ingin saya bahas mengenai penghargaan. Kenapa ini saya anggap penting? Karena kita selama ini menganggap bahwa penghargaan itu sangat efektif untuk meningkatkan motivasi siswa. Ternyata apa? Penghargaan secara berkelanjutan itu akan menjadi hukuman juga bagi siswa. Ya, jadi kita dulu pernah jadi siswa ya? Pernah. Kita selalu ingin menang. Kalau ikut lomba di mana? Ya, Chan? Ya. Kita selalu ingin dapat pujian dari guru. "Oma, catatannya rapi nak ya. Sini disparaf catatannya." Gitu ya. Nah, jadi sekarang Bapak Ibu, penghargaan itu ternyata nggak efektif. Kenapa? Karena bisa membuat siswa kita ketergantungan. Ketika suatu saat dia tidak berhasil mendapatkan penghargaan ini, nggak berhasil menang di K2SN misalnya, nggak berhasil menang di lomba-lomba mana, dia merasa kecewa. Dan paling mengerikan ketika dia merasa kecewa, kedepannya dia nggak akan lagi mau melakukan usaha sekeras yang dia lakukan saat dia mendapatkan penghargaan. Itu makanya disebut penghargaan yang efektif. Selanjutnya, penghargaan bisa merusak hubungan. Pernah nggak di sekolah
kita, untuk siswa kita memberikan penghargaannya pada siswa-siswa itu aja. Pujian yang kita sampaikan, yang kita ucapkan pada siswa-siswa itu aja. Cut dapat juara 1, kasih bingkisan. Semester depan, Cut dapat juara 1, kasih bingkisan, penghargaan, ya. Gitu ya. Cut lagi sampai semester 6, cut selalu yang semester 1. Siswa yang lain cuma kehababa. Mungkin secara kasat mata Bapak Ibu, mereka tidak akan terlihat kalau mereka kecewa. Kalau mereka ada rasa iri terhadap temannya ini yang selalu kita beri penghargaan. Nggak terlihat, tapi yakinlah dalam hati mereka, jauh di lubuk hatinya itu mereka ada muncul rasa nggak percaya diri, ada muncul rasa nggak dihargai, ya kan? Muncul rasa benci kepada teman yang dikasih penghargaan secara terus-menerus. Bukankah itu Bapak Ibu yang terjadi selama ini di sekolah kita? Benar ya? Benar. Dulu sebelum ikut pendidikan tingkat nih, pengalaman lagi ya Bapak Ibu ya. Saya juga sering sesekali bawa permen di kantong atau coki-coki. Siapa yang bisa jawab, iseng aja random kasih ke siapa yang bisa. Dan kalau lain, Miss masa saya nggak dapat, Miss saya nggak dapat. Belajar lagi nak ya biar dapat. Nah sebenarnya itu penghukum Bapak Ibu. Dan sekarang saya nggak pernah lagi berarti. Serius. Bagaimana akhirnya kita bisa mengapresiasi pekerjaan dia, ajak dia ke depan, rangkul teman-temannya. Bisa kita jadikan sebagai asisten guru misalnya, atau kita suruh dia membagikan ilmunya, sharing dengan teman-temannya. Itu juga bentuk penghargaan tanpa menghukum. Dan terakhir apa? Yang paling parah Bapak Ibu, dengan adanya penghargaan ini, teman-teman yang nggak punya penghargaan itu, dia merasa bahwa dia tidak akan pernah bisa memiliki kesempatan untuk mendapatkan penghargaan itu. Jadinya ya nggak mau usaha lagi, nyerah aja gitu. Ya, itu berbahaya. Pada saat pembahasan ini, banyak sekali calon guru penggerak yang berkomentar, kok bisa penghargaan negatif, kok bisa penghargaan begini, kita kan harus bisa menghargai kerja siswa segala macam. Ternyata itu, ya Bapak Ibu ya, jangan salah. Bahkan yang paling parah, ketika ada menang lomba nasional atau lomba tingkat provinsi, kita buat upacara khusus untuk bisa menyematkan atau bisa memberikan amplop di depan teman-teman lain, supaya bisa meningkatkan motivasi. Dia meningkatkan motivasi, belum tentu juga. Siapa tahu motivasinya karena penghargaan itu, bukan karena motivasi intrinsik. Bapak Ibu ya, mohon maaf nih kalau agak panjang, karena memang banyak sekali yang saya rasa yang harus saya berbagi di kelas kita ini, Bapak Ibu ya. Nah, ternyata bagaimana untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, itu yang paling bagus. Mereka percaya dengan apa yang mereka buat, mereka yakini betul bahwa yang mereka buat itu memang untuk dia sendiri. Itulah yang benarnya, motivasi intrinsik. Baik Bapak Ibu, ini juga menarik loh Bapak Ibu. Kita kenal ya yang namanya hukuman, konsekuensi, restitusi. Lagi-lagi, kalau restitusi ini saya juga baru dengar di pendidikan guru penggerak. Kita seringnya dengan hukuman, kita sering dengarnya konsekuensi. Ternyata bedanya apa Bapak Ibu? Kalau hukuman itu biasanya nggak terencana. Kita guru piket nih, kita sering ya guru piket pagi di depan sekolah kita. Begitu ada siswa yang telat, oi, kutip sampah. Ya nggak, Pak Mutar? Ya. Iya. Atau tiba-tiba nih ketika ada murid yang terlambat, dia bahkan lari-lari, sembunyi-sembunyi nggak mau kedengaran kita. Kenapa? Karena dia tahu akan ada hukuman. Tiba-tiba lagi, dia nggak punya kesempatan untuk mencurahkan kenapa dia terlambat. Dan kalaupun dia mencurahkan alasan dia terlambat, dia pasti nggak akan menyampaikan alasan sesungguhnya. Murid itu nggak tahu apa yang terjadi. Nah itu dia maksudnya tadi, nggak tahu dia apa sebenarnya nih. Tiba-tiba ada berdiri di lapangan, keliling 5 kali, nggak boleh masuk dulu nih, gitu ya. Saya juga gitu Bapak Ibu, waktu di depan tiket. Bahkan lebih parah nih Ustazah, kalau ada yang telat, udah beres, hafal surah An-Naba. Bagaimana mungkin Bapak Ibu ayat suci Al-Quran kita jadikan sebagai alat hukuman? Bapak Ibu, ini instruktur yang bilang ke saya seperti ini adalah instruktur non-muslim. Saya sampai merinding loh Bapak Ibu. Instrukturnya non-muslim. Pada saat dia berkata seperti itu, saya cuma bisa terdiam. Ditanya lagi, siapa nih? Ibu-ibu guru di Aceh yang mengajar di pesantren. Nggak berani saya tunjuk tangan di Zoom meetingnya. Terkena nggak Bapak Ibu? Jadi ketika dia besar nanti, dia akan mengingat hafalan-hafalannya itu pernah dijadikan sebagai hukumannya. Padahal itu adalah kalamnya Allah. Ya Bapak Ibu ya, itu hukuman.
bersifatnya satu arah, gurunya aja telat kan? Hafal, telat kan? Kutip sampah, cuma dari gurunya. Kemudian hukuman itu bisa berupa fisik ataupun psikis dari kata-kata, ya dari kata-kata. Bagaimana dengan konsekuensi nih teman-teman? Kalau konsekuensi itu perbedaan dengan hukumannya adalah sudah terencana sesuai dengan aturan. Sekolah kita ini punya aturan-aturannya. Datang 7.45, kalau terlambat maka jam istirahat harus mengulang pelajaran yang ketiga tadi. Ada tertulis, sama-sama tahu. Kita guru tahu dan siswanya juga tahu. Maka ketika siswanya datang terlambat dia tahu apa yang akan terjadi. Tapi Bapak Ibu, walaupun demikian, murid tetap merasa tidak nyaman. Kenapa? Karena nanti pada saat dia melakukan konsekuensinya akan ada hal yang tidak terpenuhi bagi dia. Jam istirahatnya kita ambil. Harusnya dia memenuhi kebutuhan makannya. Maka sebab itu, meskipun murid sudah tahu apa yang akan terjadi jika ada pelanggaran, murid tetap merasa tidak nyaman. Nah Bapak Ibu, bagaimana dengan restitusi? Saya benar-benar terbelalak di modul ini. Benar, Cak. Restitusi itu mengajak ketika ada siswa kita yang berperilakunya mulai menyimpang, kita itu karena sudah memahami 5 kebutuhan dasar tadi, kita akan mencoba untuk mengajak diskusi terlebih dahulu. Makanya di sini prosesnya itu menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Prosesnya itu kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi bagi masalah yang telah mereka buat. Pada ujung proses restitusi ini Bapak Ibu, kita akan meminta siswa itu sendiri yang mencari solusi. Nah, ini kan sudah terlambat, kira-kira apa nih yang harus kamu lakukan untuk menebus dosamu? Kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Ya? Nah, itulah yang disebut perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Pertanyaannya, ibu-ibu semuanya, yang sering kita lakukan yang mana? Yang mana? Jujur. Benar ya? Saya juga begitu. Nggak cuma pas guru piket di kelas juga gitu. Kalau ada yang misalnya, dah, oke, 5 buah. Tiba-tiba. Ya, saya juga sering seperti itu Bapak Ibu. Restitusi ini akan kita bahas lebih detail nanti di akhir ya Bapak Ibu ya. 5 posisi kontrol guru. Tanpa kita sadari, kita sebagai guru ini pernah menjadi kelima hal ini. Sebagai pembuku, sebagai pembuat merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Sering ya kita sebagai penghukum, tadi kita sudah mengakui semuanya. Kalau kita pernah berperan sebagai itu. Begitupun sebagai pembuat merasa bersalah. Gimana nih pembuat merasa bersalah? Bahkan Bapak Ibu dalam keheningan kita pun, kita bisa membuat siswa kita merasa bersalah pada diri kita sendiri. Misalnya contoh nih, kita sedang mengajar di kelas, siswanya pada ribut semua. Kita dengan begitu mudahnya mengambil sikap duduk diam di meja kita. Sehingga nanti anak-anak kita itu akan merasa, hai miss, aku im. Ini sudah diam tuh, diam kita semua kenapa dibekali? Itu Bapak Ibu, keheningan yang kita buat tanpa suara. Itu sudah menciptakan rasa bersalah pada siswa kita. Apa akhirnya bahayanya nanti? Seperti tadi, mereka akan merasa buruk tentang diri mereka sendiri dan tidak berani tampil di depan umum. Sebagai teman, jelas kita sebagian besar guru kita di sini dekat dengan siswa-siswa kita. Ya, karena apa? Kita selalu memposisikan diri kita sebagai teman dengan siswa kita. Kita terbuka dengan mereka. Begitupun pemantau. Nah, pemantau ini Bapak Ibu, dia itu selalu berusaha fokus pada catatan-catatan yang ada, aturan-aturan yang ada. Oh, dia lihat murid nggak pakai seragamnya lengkap ke sekolah. Oh, aturannya hari ini gini. Hai, salah kamu, kenapa pakai bajunya kayak gitu? Nih konsekuensinya, cepat kerjakan konsekuensinya. Itu pemantau. Kita hanya fokus pada data-data. Itu pemantau. Beda dengan manajer. Namanya aja udah manajer ya Bapak Ibu ya, kolaborasi dengan siswa. Baik Bapak Ibu. Nah, ini saya di sini mencoba menyematkan beberapa kalimat-kalimat yang mungkin saja
yang mungkin saja pernah keluar dari mulut kita sebagai seorang guru kepada siswa kita. Kasusnya apa Bapak Ibu yang saya angkat? Kasusnya apa Bapak Ibu? Siswa terlambat masuk kelas di pagi hari. Bukankah ini kasus kita setiap hari? Kasus kita setiap hari ya? Iya. Padahal kalau kita bayangkan nih, asrama di depan gedung sekolah, kenapa bisa siswa kita terlambat? Ya? Nah ini kasus kita. Ini kalimat yang pertama nih. Sering nggak kita guru piket bilangnya, Katulat loh, terlambat lagi. Selalu kamu yang terlambat, kamu aja yang terlambat. Kita sampah sana. Gitu ya? Iya nggak? Benar. Ternyata itu kita sedang memerankan peran sebagai apa Pak Dar? Penghukum Pak Dar. Kita sedang menjalankan peran kita sebagai seorang penghukum. Ayo, siapa kalimat-kalimat itu sering keluar dari mulutnya? Kita semua sering ya. Karena kita semua dapat giliran tiket kalau Pak itu. Ya Bapak ya? Oke. Kemudian Bapak ada kalimat seperti ini misalnya. Miss kecewa kali sama kalian. Miss capek dijelaskan di depan. Tapi nggak ada satu pun yang memperhatikan Miss. Misalnya gitu. Suaranya lembut, ya, halus suaranya. Tapi sadarkah kita bahwa kita sedang membentuk identitas gagal pada dia, pada siswa kita? Karena dengan ucapan seperti itu yang sangat halus itu, dia akan merasa buruk tentang dirinya sendiri. Pernah nggak nih? Jangan-jangan nggak pernah nih. Yang kedua nih. Gimana coba kalau orang tua kamu tahu mereka udah capek kerja di sana, memberikan jajan, ya kan? Sering ya Bapak Ibu ya. Bahkan terkadang, ini pengalaman saya lagi. Terkadang ada siswa saat kita memberikan masukan seperti itu mereka nangis Bapak Ibu, karena mengingat lelahnya orang tua mereka. Kita pikir udah oke, udah beres. Oh dia sudah mulai luluh, dia sudah mulai mau soleh. Tapi ternyata enggak, kita menciptakan rasa bersalah itu lebih besar lagi dalam dirinya. Dan itu tujuannya apa nanti pada akhirnya hasilnya? Menjadikan dia siswa dengan identitas yang gagal Bapak Ibu. Ada 5 nih posisi kontrol yang udah kita bahas, 2 ya. Yang pertama tadi apa Bapak Ibu? Penghukum. Kemudian membuat rasa bersalah. Selanjutnya, nah ini. Kita nih nggak bisa kita pungkiri ya Bapak Ibu ya, kalau kita sedang berdiri tiket, Bapak kepala sekolah juga berdiri bersamaan dengan kita terkadang. Nah karena kita sayang dengan siswa kita supaya tidak terkena hukuman, kita sering bilang gini sama siswa kita, gitu ya, cepat masuk terus. Kenapa tengah lagi sekarang telat? Masuk terus sana, nanti ketahuan tuh sama Bapak. Sering ya? Sering nggak Matar? Ya. Iya benar. Udah cepat masuk, nanti ketahuan sebelum terlihat sama kepala sekolah. Atau misalnya ada satu orang murid mengadu kepada kita tentang permasalahan tertentu, kita disampaikan kepada dia, ya udah nggak apa-apa, nanti biar ini sampaikan kepada kepala sekolah. Ya udah nggak apa-apa, nanti saya sampaikan pada guru tersebut. Kita mencoba menjadi teman. Tapi apa hasilnya nanti? Ketika kita menjadi teman, memang Bapak Ibu di posisi teman ini kita nggak akan pernah menyakiti siswa kita. Kita begitu sayang pada mereka. Tapi apa akhirnya nanti? Dia menjadi ketergantungan dengan si guru itu. Kalau ada apa-apa masalah ngadunya ke situ. Ada apa-apa masalah menghadapnya ke guru itu. Dia tidak mau berusaha untuk mencari solusinya sendiri. Dan yang paling parah adalah dia menjadi melakukan apapun asal disuruh oleh si guru ini. Kalau guru lainnya nggak mau dengar, cuma Pak Tar yang mau dia dengar, karena Pak Tar adalah teman baginya. Itu konsekuensinya. Kemudian pemantau ya tadi, sikit-sikit ngomongin, kamu tahu nggak peraturan sekolah kita apa? Kamu tahu nggak konsekuensinya apa kalau misalnya kamu terlambat? Kayak tadi tuh, hubungannya sama data-data aja, sama tulisan-tulisan tata tertib aja. Dia nggak mau peduli, mungkin tadi sebelum ke sekolah kadang bocoran. Kadang mungkin pas mau ke dapur ngantri makanan, ngantrinya rame, dia dapat paling belakang, makan dulu, baru ke kelas. Gitu ya Bapak Ibu ya. Enggak semuanya itu harus berdasarkan aturan yang telah tertulis. Baik. Kalau kita kasih tugas kemana? Kasih tugas gimana Bapak? Misal ada siswa yang tidak buat PS atau masuk tugas. Ya benar Bapak Ibu. Terus
ada siswa ada di sini kan boleh Ya. ada siswa yang mungkin ketiduran katakan malam harinya, jadi subuhnya dia nggak bangun, nggak tidur, nggak salat di musola, terus dikasih tugas PR buat anak-anak, ini kamu harus selesaikan menulis 1 juz ayat Al-Quran. Itu gimana maksudnya? Jadi anak-anak akan terpaksa dia takutnya dan kemana-mana tentu nantinya kan. Ini yang jadi penyebab harus. Padahal kata harus kalau di sini kalau saya ketahui itu nggak boleh ada kata harus itu ya kan, nggak boleh ada kata harus. Jadi kamu harus kerjakan 1 juz ini. Nah, kamu harus kerjakan 1 PR lagi karena kemarin kamu kumpul PR. Jadi kamu harus kumpul buat PR. Nah itu gimana menurut itu? Begitu. Lagi-lagi ya Bapak Ibu ya, tadi kita sudah membahas bahwa apapun itu yang berasal dari gurunya saja, apapun itu yang hanya berasal dari satu arah gurunya saja, itulah yang disebut dengan penghukum. Itulah yang disebut dengan pembuat rasa bersalah. Itulah yang dibuat dengan pemantau yang tadi. Tidak ada diskusi dengan siswa tersebut, ini letakkan anak ibu. Ya, itu maksudnya Bapak Ibu. Maka hal-hal seperti tadi Bapak, itu mungkin bisa dilakukan menggunakan pendekatan restitusi Pak. Kalau pendekatan yang seperti Bapak ceritakan tadi itu masih pendekatan berarah ke penghukum. Gitu Pak ya. Karena akan ada hasilnya Pak. Posisi yang kita perankan itu membuahkan hasilnya bukan ke kita, tapi ke siswa kita. Bayangkan anak kita dilakukan hal yang sama oleh gurunya di sekolah. Mau nggak kita? Mau ya Bapak Ibu ya? Oke, selanjutnya ada manajer. Di mana nih manajer Pak Tan? Ini yang seharusnya terjadi di Pak Tan di sekolah kita. Kita tanya dulu sama dia, kamu mau nggak jadi orang seperti ini terus? Apa dulu yang sebenarnya kamu yakin dalam hidup kamu? Kita ajak dia diskusi, sehingga dia paham apa yang telah dia langgar. Sehingga nantinya dia bisa menyatakan yang sebenarnya kenapa dia bisa melanggar. Dan pada ujungnya nanti seorang manajer ini akan mengarahkan siswanya untuk cari sendiri solusinya. Hukuman yang dia mau itu apa, dia cari sendiri Pak Tan, bukan satu arah dari kita. Misalnya, ya Bu, nanti saya coba minta maaf sama dia kalau memang dia barusan berkelahi misalnya, atau dia barusan ngerobek baju temannya misalnya. Udah Bu, nanti saya coba bicara sama dia, saya akan jahit kembali bajunya. Dari dia keluar solusi itu, bukan dari kita. Itu maksudnya Bapak Ibu. Dan itu akan keluar ketika kita mau memahami si siswa. Itulah posisi sebagai manajer Bapak Ibu. Pertanyaannya, lagi-lagi, posisi kontrol apakah? Saya. Kalau saya, pada saat dipertanyakan ini, saya melihat diri saya sebagai teman kepada siswa-siswa. Yang baca. Ya, ini siswa saya Bapak. Saya berperan sebagai teman. Saat ini saya berusaha untuk berperan sebagai manajer. Bapak Ibu, kira-kira pernah nggak mengucapkan kata seperti ini? Bapak akan kecewa nggak Wandro? Pernah ya? Ada. Berarti kita sedang memerankan peran apa nih kalau kayak gini? Pembuat rasa bersalah. Kita mengecilkan hati siswa kita dengan mengucapkan kecewa sekali Ibu dengan kamu. Mengecilkan hati ya. Itu pembuat merasa bersalah. Itu dia. Pembuat merasa bersalah. Kemudian kalimat seperti ini. Aduh, udah ketahuan jawabannya. Kamu tuh nggak pernah betul ngerjain tugas. Kamu selalu terlambat. Udah capek saya bilang. Gitu ya. Itu adalah kalimat yang sering dikeluarkan oleh guru yang memerankan peran penghukum. Dia nggak mau tahu alasannya kenapa. Pokoknya asal salah kasih hukuman. Gitu ya Pak Tan ya. Kemudian Bu Hidayana, kalau ini kira-kira apa? Nih, kita tanya sama siswa kita. Hai, jadi kayak mana nih kita selesaikan masalah ini? Nah, itu sebagai apa posisi kita mengajak diskusi siswa? Sebagai manajer. Inilah Bapak Ibu, kita sedang berjuang, berusaha memposisikan diri kita, karena susah Bapak Ibu, susah sekali memposisikan diri kita sebagai manajer demi kemajuan siswa kita. Baik Bapak Ibu. Selanjutnya, nah dengan nada yang ramah, lemah lembut, sambil tersenyum, ayo anak, kemarin kan udah janji dengan Miss, kok nggak buat tugasnya?
Sebagai teman, benar nggak? Sebagai teman. Benar. Ya, sebagai teman. Kejar Ibu Asma, silahkan. Kemudian, nih, ketika kita bertanya pada siswa kita, Bu Anita, ya, memangnya kamu nggak tahu ya peraturan sekolah kita kalau kita keluarnya jam 12.30? Kenapa minta pulang cepat? Pemantau, kita cuma taunya aturan-aturan aja. Baik. Tanyakan pada diri sendiri kita Bapak Ibu ya. Kalau saya udah tanya, jawabannya adalah sebagai teman. Baiklah. Nah, tadi di awal kelas kita Bapak Ibu, di awal sesi ini saya sudah membahas bahwa akan ada pembahasan tentang keyakinan kelas. Pertanyaannya, mengapa keyakinan kelas disebut? Kenapa bukan peraturan kelas atau peraturan sekolah? Kenapa disebut keyakinan sekolah? Mengapa? Karena Bapak Ibu, ketika disebut peraturan, itu lahirnya hanya dari satu pihak saja. Ketika kita datang ke institusi tersebut, ke lingkungan tersebut, sudah ada aturannya. Kita tinggal patuhi aja. Ya, itu peraturan. Sehingga motivasi dalam diri kita tuh bukan motivasi dari diri sendiri, karena kita takut sama aturan ini, makanya kita kerjakan. Tapi ketika dia itu berbentuk keyakinan, sama-sama kita membahas tentang keyakinan itu, yang tadi nilai-nilai kebijakan universal itu, kita bahas sama-sama nih. Keyakinan apa yang kita yakini sebagai nilai yang benar yang untuk kita laksanakan, Ibu ya. Sehingga nantinya kita akan lebih bertanggung jawab dalam menjalankan keyakinan tersebut. Kita sudah meyakini dengan sungguh-sungguh bahwa mandiri adalah yang harus kita lakukan dalam proses ini. Tanpa disuruh pun, tanpa ada hukuman pun, kita dengan sendirinya akan menjadi mandiri. Ini dia keyakinan kelas itu. Dia bersifat abstrak Bapak Ibu dari peraturan kelas biasanya. Kalau peraturan kelas biasanya jangan makan di kelas, gitu ya. Kira-kira kalau jangan makan di kelas nilainya itu apa? Menjaga kebersihan. Maka keyakinan harus kita tulis di kelas adalah menjaga kebersihan. Tidak ada lagi kata-kata jangan makan di kelas, jangan mengambil barang orang, jangan masuk terlambat. Kalau masuk terlambat nilainya apa kira-kira Bapak Ibu? Datang lebih awal itu nilainya apa? Disiplin, gitu ya. Jadi pernyataannya itu universal. Kemudian yang paling penting ini Bapak Ibu, keyakinan itu senantiasa dalam bentuk kalimat bernuansa positif. Gimana bernuansa positif? Tidak ada lagi kata-kata jangan datang terlambat atau tidak tidur di kelas. Tidak ada keyakinan kelas berbahasa seperti itu. Kenapa? Ketika dia auranya positif, penerimaan untuk siswa juga akan menjadi positif. Ya sabi-sabi jangan, sabi-sabi larangan. Gitu ya. Kemudian apa? Hendaknya poin gesekan tuh enggak terlalu banyak, 5 lah minimal, maksimal ya 5. Dan yang kita terapkan itu adalah sesuatu yang memang bisa dilaksanakan di lingkungan sekolah. Kira-kira setelah kita buat saling menghargai, kita mampu melaksanakannya, kita tulis. Misalnya yang tidak mampu jangan ditulis, karena tidak mampu kita kerjakan, ngapain kita tulis? Ngapain kita cantumkan sebagai keyakinan kita? Karena nggak mampu kita laksanakan, Pak Ibu ya. Kemudian semua warga sekolah berkontribusi dalam pembuatan. Biasanya tata tertib itu satu pihak aja arahnya. Kita nggak termasuk dalam pembuatan tata tertib itu. Kita hanya menjalankan, tapi tidak dengan keyakinan kelas. Kita sama-sama berkumpul, menulis keyakinan-keyakinan kita yang kita yakini, nilai-nilai yang kita yakini, kemudian kita diskusikan sama-sama mana yang menjadi nilai penting yang harus kita jalankan. Dan yang di sini adalah bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Keyakinan kelas bisa berubah-ubah Bapak Ibu sesuai dengan permintaan zaman. Kalau aturan jarang ya diubah ya. Aturannya udah baku, nggak bisa diubah lagi. Tapi kalau keyakinan ini bisa diubah. Selanjutnya, nah ini poin terakhir Bapak Ibu ya. Insya Allah kita akan segera mengakhiri sesi ini. Di sini ada apa? Ada yang disebut dengan segitiga restitusi. Inilah pendekatan yang harusnya kita lakukan ketika ada murid kita yang menyimpang perilakunya. Ada 3 tahap nih di sini. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Kenapa? Ketika ada siswa yang berbuat salah, kita harus menstabilkan identitasnya terlebih dahulu. Kita aja nih, nggak usah murid.
Kalau kita sadar kita buat salah, kita merasa apa? Takut, ya kan? Merasa kecewa dengan diri kita. Maka ketika ada orang yang merasa kecewa dengan dirinya, ketika dia merasa takut, dia nggak bisa berpikir secara rasional untuk menyelesaikan masalahnya. Nggak bisa, Bapak Ibu. Bahkan yang terjadi apa? Dia mulai menyalahkan orang lain. Dia mulai mencari cara apapun untuk bisa membenarkan dirinya, membela dirinya sendiri. Karena identitasnya belum stabil menjadi orang yang mampu berpikir secara rasional. Bagaimana cara kita bisa menstabilkan identitas siswa? Mungkin Bapak Ibu bisa melakukan pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Hai, Miss juga pernah buat kesalahan kayak kalian. Atau, nggak ada manusia yang sempurna. Jadi kita stabilkan dulu identitasnya. Sehingga dia merasa percaya diri dan bisa berpikir dengan jernih. Orang yang buat salah itu orang yang gagal, Bu. Kayak mana rasanya orang gagal itu? Kecewa. Maka kita semangatin dulu ya terlebih dahulu dengan cara menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Itu yang patut kita ingat, Bapak Ibu. Kemudian setelah itu kita validasi tindakan yang salah. Maksudnya apa? Di sini kita mencoba untuk memahami dia. Kita tanya apa yang salah dari dia. Kita cari tahu alasannya, kenapa dia bisa berbuat salah seperti itu. Kita validasi tindakan dia. Dengan cara bertanya, bisa saja mungkin kamu tentu punya alasan kenapa melakukan itu. Coba bayangkan, kita tanyakan ini pada saat kondisi dia sedang emosional misalnya. Jawabannya tentu ngawur. Nggak akan dia kasih jawaban yang sesungguhnya. Kita juga gitu ya Bapak Ibu ya. Kita juga gitu. Ataupun, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Karena kita tahu, kita sudah paham bahwa ada kebutuhannya yang tak terpenuhi, makanya dia kayak gitu. Kita tanya, kamu lapar. Kenapa, Apa yang tak terpenuhi kebutuhan kamu? Kita tanya, itu memvalidasi tindakan yang salah. Dia belum tahu nih tindakannya salah. Kita tinggal cari tahu apa alasannya. Kenapa? Sehingga nanti kita bisa mencari solusi. Terakhir adalah menanyakan keyakinan. Ini berkenaan dengan keyakinan kelas tadi yang belum kita buat. Saling menghargai, disiplin, segala macam. Kita tanya sama dia, kira-kira keyakinan kelas mana nih yang udah kamu langgar? Gitu ya, supaya dia paham apa salahnya. Terus, kamu sebenarnya nanti mau jadi orang seperti apa, Nak? Kenapa keyakinan ini dilanggar? Pada akhirnya tujuannya apa? Kita mengarahkan siswa untuk mencari solusinya sendiri. Ada yang komen nih Bapak Ibu, guru penggerak tuh selalu istilahnya menghamba pada murid. Ada kali kayak gitu. Kita betulkan semua perilaku murid, enggak Bapak Ibu. Yang salah tetap salah. Kita hanya berperan sebagai bagaimana membawa siswa kita ini bertanggung jawab atas kesalahannya. Bukan membenarkan siswa. Jangan salah Bapak Ibu. Karena ada CGP yang memberikan pertanyaan seperti itu. Oh, berarti di penggerak ini semuanya kita membenarkan perlakuan siswa. Enggak. Yang salah tetap salah. Bagaimana kita akhirnya membawa siswa kita supaya bertanggung jawab atas kesalahannya. Jadi nggak ada lagi hukuman, nggak ada lagi konsekuensi karena dia tahu salahnya apa. Ya Bapak Ibu ya. Selanjutnya Bapak Ibu mohon meluangkan sedikit waktunya karena ini adalah penerapan budaya positif yang telah saya jalankan di sekolah kita ini pada siswa kita yang sering terlambat masuk kelas ketika setelah jam istirahat. Sering ya anak-anak kita ya, kalau udah jam istirahat apalagi anak putra terlambat selalu masuk ke kelas. Nah akhirnya saya mencoba melakukan pendekatan segitiga restitusi ini. Yang pertama menstabilkan identitas, memvalidasi kesalahan, dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Bapak Ibu bisa jadikan sebagai referensi. Tidak semestinya seperti ini, tapi minimal mendekati seperti ini Bapak Ibu ya. Kita perhatikan sejenak. Saya sangat sering melambat masuk ya, sangat sering jam istirahat. Mengganggu sana, masuk kelas masa proses pembelajaran mungkin karena kita perlu salah melakukan kesalahan itu adalah hal yang mungkin ringan. Ini yang paling penting adalah bagaimana kita bisa berhati-hati dan memperbaiki kesalahan itu. Bisa dulu. Oke, sekarang
keyakinan kelas yang telah kita sepakati. Nah, menurut Sarah, kira-kira keyakinan kelas yang mana yang tidak salah langgar? Keyakinan kelas tentang disiplin. Oke, menurut Sarah, disiplin itu penting nggak untuk Sarah? Penting supaya kita tidak ketinggalan pelajaran bisa benar. Nah, dengan kita disiplin itu artinya kita juga bisa menghargai orang lain supaya orang lain tidak lama menunggu kehadiran kita sehingga pelajaran bisa dimulai dengan tepat waktu. Nah, sekarang pertama kita dalam belajar keyakinan kelas. Baik, Masya Allah, kalian sangat baik kalau sangat lakukan dengan cara meminta maaf. Jadi, kira-kira apa yang bisa saya lakukan untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang kali ini? Saya akan berusaha untuk belajar dan apa dibanding dengan dan menggunakan waktu secara maksimal supaya bisa kelas. Baiklah, solusi yang barusan saya katakan merupakan hal yang terbaik yang bisa saya lakukan untuk memperbaiki kesalahan saya. Sekarang saya sudah kembali ke kelas ya Nak. Janji atau lagi masuk ke dalam kelas setelah jam istirahat. Sama Nak. Baik Bapak Ibu, kira-kira nih kalau kita mengarahkan siswa kita seperti ini, apa yang terjadi pada siswa kita? Kesadarannya Paling benar itu Pak, kesadaran siswa akan kesalahannya muncul sendiri. Dan yang paling penting Bapak Ibu adalah dia merasa kita hargai, itu yang paling penting. Si siswa yang melakukan salah ini tidak kita pandang sebelah mata, tapi dia merasa bahwa kita menghargai dia dengan cara memberikan kesempatan kepada dia menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi dengan syarat kita stabilkan dulu identitasnya. Nggak akan ada lagi Bu siswa yang mau melanggar peraturan kalau seperti ini. Kenapa? Motivasi intrinsiknya itu kuat sekali. Tulis kata 1000 kata, cuma akan ada lagi Bapak Ibu. Ketika dia merasa dihargai, tentu rasa tanggung jawabnya terhadap dirinya sendiri juga akan meningkat. Mau nggak sama-sama kita melakukan perubahan seperti ini Bapak Ibu? Bisa ya? Dan itu Bapak Ibu yang paling penting, tidak bisa kita jalankan sendiri. Kita harus bisa berkolaborasi. Dan lagi-lagi kita harus bisa selalu mengembangkan diri dan membuka pikiran kita terhadap perubahan-perubahan yang terjadi di luar sana. Nggak bisa kita pakai cara lama lagi Bapak Ibu, nggak jalan. Ya, baik, terima kasih Bapak Ibu. Penutup. Di sini saya ingin menyampaikan bahwa marilah Bapak Ibu kita tingkatkan kolaborasi kita dalam melakukan penerapan budaya positif demi memajukan pendidikan di lingkungan SMA Negeri Ulumul Quran. Kolaborasi Bapak Ibu tidak bisa sendiri, tidak bisa Bu Lidayana sendiri, Bu Asma sendiri di kelasnya, tidak bisa. Sama-sama kita. Dan yang paling bagus adalah sama-sama kita SMP Ulumul Quran, MSN Ulumul Quran, nyancap. Ya, oke. Selanjutnya, dalam menerapkan budaya positif, marilah kita terus belajar. Karena mungkin kita merasa bahwa siswa kita itu sama setiap tahunnya. Beda Bapak Ibu. Setiap tahun tuh generasinya tuh beda-beda terus, canggih-canggih terus. Sedangkan kita tradisional terus. Mau nggak ketinggalan sama siswa kita? Enggak ya? Nah, bisa. Dan melakukan pengembangan diri, saling berbagi hal-hal baik. Tanyakan pada Bu Asma, Bu Asma mau kita ulang lokal. Tunggu juga. Saya mau dong menerapkan di kelas saya. Pak Madi tadi olahraganya kok seru sekali, saya mau dong jadikan ice breaking di kelas saya. Gitu ya, saling berbagi adalah kunci utama melakukan perubahan. Bapak Ibu, semoga kegiatan diseminasi kita hari ini, berdiskusi dan berbagi kita hari ini bermanfaat untuk saya, untuk Ustazah, Bapak Ibu semuanya. Semoga kita sama-sama bisa mewujudkan profil pelajar Pancasila. Terima kasih waktunya Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sarah, barusan dapat laporan dari guru piket. Katanya Sarah sering terlambat masuk ya Nak saat setelah jam istirahat. Menurut Sarah, masuk terlambat saat proses pembelajaran baik nggak Nak? Enggak, Miss. Itu merupakan suatu kesalahan. Baik, Sarah melakukan kesalahan
setelah jam istirahat. Maaf Miss, Sarah terlambat bukan karena salah sengaja Miss. Orang di kantin ramai sekali dan Sarah selalu dapat antrian terakhir. Baiklah, nanti kita cari solusinya sama-sama ya. Nah, Sarah, kamu masih ingat nggak dengan keyakinan kelas yang telah kita sepakati? Nah, menurut Sarah, kira-kira keyakinan kelas yang mana yang udah Sarah langgar? Keyakinan kelas tentang disiplin. Oke, menurut Sarah, disiplin itu penting nggak untuk Sarah? Penting Miss, supaya Sarah tidak ketinggalan pelajaran dan bisa menghargai orang sekitar. Benar, Nak. Dengan kita disiplin itu artinya kita juga bisa menghargai orang lain supaya orang lain tidak lama menunggu kehadiran kita sehingga pelajaran bisa dimulai dengan tepat waktu. Ya Miss, Nah, Sarah minta maaf karena telah melanggar keyakinan kelas itu. baik, Masya Allah, hal yang sangat baik telah Sarah lakukan dengan cara meminta maaf. Tapi kira-kira apa nih yang bisa Sarah lakukan untuk memperbaiki kesalahan Sarah yang kali ini? Sarah akan berusaha untuk jajan dan makan di kantin dengan memanfaatkan waktu secara maksimal supaya bisa masuk ke kelas dengan tepat. Baik, Nak, solusi yang barusan Sarah katakan merupakan hal yang terbaik yang bisa Sarah lakukan untuk memperbaiki kesalahan Sarah. Sekarang Sarah silahkan kembali ke kelas ya, Nak. Tapi janji jangan terlambat lagi masuk ke dalam kelas setelah jam istirahat. Ya Miss, terima kasih banyak. Sama-sama, Nak. Assalamualaikum, saya Sarah. Saya dari Sekolah SMA Ulumur Quran Sigli. Saya merasa sangat dihargai dengan adanya bimbingan dari Miss Maya. Akhirnya saya bisa mencari solusi untuk masalah yang selama ini saya hadapi. Saya berjanji untuk tidak berlambat lagi masuk kelas setelah jam istirahat. Terima kasih bimbingannya Miss.